Ya, kembali bersama Healthy Life dan hari ini kita sudah punya seorang ahli dalam menotok, yaitu Bapak Hartono. Kita membahas mengenai totok yang merupakan salah satu teknik pengobatan yang berasal dari negeri bambu. Ya, betul Paling sekali. tidak ini menjadi suatu momok yang semakin banyak orang sukai untuk Betul sekali. alternatif pengobatannya. Iya, selain daripada panda ada Pak. Ada Pak Hartono. Lucu ya sekarang ya, lagi happy banget kayak ini. Iya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Gimana nih kalau kita ngomongin totok sebagai orang awam? Mungkin Mbak Aya udah sering banget ngobrol tentang totok. Tapi buat saya sendiri, totok itu apa sih sendiri? Kenapa? Totok itu apa sih sebenarnya? Totok itu sebetulnya untuk penyembuhin. Yang nyembuhin itu obat. Totok itu untuk membuka saraf-saraf yang tersumbat, terjepit. Sistemnya sama dengan akupuntur kah? Nah, sistemnya lain, tapi cara-cara saraf-saraf tertentunya sama. Oh. Oke. Jadi dengan menotok itu adalah membuka peredaran darah Peredaran sehingga darah, nutrisi bisa juga dibawa oleh darah untuk bisa ke seluruh tubuh. Betul. Gitu kan ya, peredaran darah. Begitu. Dan rasanya Evan mesti coba Pak Hartono, mesti ditotok dia, gitu kan ya. Tapi sebelum menotok dulu, sebenarnya untuk titik-titik bagian tubuh ini dalam melakukan penotokan, apakah seluruh tubuh saja, seluruh tubuh keseluruhan, atau pada titik-titik tertentu? Tergantung penyakitnya. Oh begitu? Iya, kalau penyakitnya sudah ke kaki-kaki kayak lumpuh, seluruhnya. Oh, gitu. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai masalah sakit kepala dan juga masalah sesak nafas, gitu ya. Ini dari titik mana yang paling mesti diperhatikan? Nah, sakit kepala itu dia mau lihat dulu. Dia sering pegal di sini. Nah, di sini sering pegal, ntar larinya ke kepala. Kepala tidak enak, mata tidak enak, tidur otomatis tidak bisa. Susah, terganggu. Walaupun datangnya dari sini dulu. Iya, pegal-pegal dulu. Nah, di sini sering pegal. Tangan dia juga nggak enak nih di sini nih. Oke. Nah, nanti di sini dia juga pada kaku. Nah, ntar kerjanya emosi melulu. Kemungkinan juga bisa stroke. Biasanya kalau dia terus nggak bisa tidur terus-terus, stroke. Oke. gitu. Iya, kalau hubungannya akhirnya bisa masuk ke pernafasan, akankah ada kemungkinan ya kalau di sini bermasalah, dia naik ke atas atau dia masuk dia ke dalam lain lagi jantung? ke saluran ke sini punya pernapasan juga kena. Sebetulnya kena ke pernapasan, kena kepala nggak ada oksigen. Ini oksigen. Oksigen kurang otomatis. Nanti dia mampet, dia stroke. Kepala juga berat. Di kepala berat, di kepala nggak enak. Oke. Tapi begitu banyak produk-produk yang saya lihat di televisi gitu ya, ada yang menjual sendal dengan berbagai titik. Karena mereka lebih memfokuskan titik dari Yang telapak kaki. Iya. Iya. Nah, kalau seandainya sakitnya di punggung, titiknya di telapak kaki, bisa nggak? Bisa saja, kalau zaman dulu mungkin orang sakit di mana dia punya ini masih pada bagus ya. Jadi dari sini bisa tembus. Kalau sekarang sulit, sakitnya di sini, timpa di sini, dari mana bisa tembusnya? Berarti yang refleksi-refleksi yang di mana-mana itu Betul, semua Sebetulnya betul. itu bisa, itu masih bisa dimanfaatkan. Bisa, tergantung manusianya. Betul. Ada yang sakit kepala dipencet di bagian kaki, di bagian tertentunya itu bisa membuat akhirnya sakitnya lebih mereda. Bisa. Itu bisa ya. Bisa. Oke. Tapi tidak di titiknya. Kalau ini kan Pak Hartono mencari titik di mana memang itu Langsung terjadi. punya. Langsung di pusatnya. Iya. Kalau ini kan mesti mutar dulu Mutar nih. dulu. Lewat kaki gitu. Lama, lewat tangan. orang sekarang maunya instan. Oh gitu ya. Tapi saya baca salah satu di internet bahwa dengan melakukan totok itu ada penyaluran semacam chi di dalamnya. Betul tidak? Ya, memang bisa juga. Kalau kita kan langsung totok punya, langsung. Kalau ini pakai ci, ya termasuk itu juga lah. Salah satunya ya. Iya. Tapi kalau Pak Hartono sendiri pakai perantara apa? Kan totok kan macam-macam. Ada yang pakai jari. Saya 3. Saya dulu Oh, ada 3? Tuh tangan saya tuh. Sekarang sudah tidak mampu lagi. Oh dulu pakai jari. alat. Oh sekarang pakai alat. Coba deh, Pak. Pak Hartono sini. Coba dong. Nah, Pak, sini dong sekali aja, Pak. Pan, ayo dong, Pan. Pak Hartono Nggak apa-apa, cobain. sini mau, nggak Ini, apa-apa, ini. sini. Nah, ini alat canggihnya Pak Hartono nih. Evan kan belum tahu nih. Sebelum kita ke totok, bisa dijelaskan alat ini nggak? Kenapa di sebelah sini pipi, kenapa di sini sebelah sini kelihatan seperti tumpul? Nah, ini untuk kebiasa saya pakai ini. Tapi ini kadang-kadang yang sudah nggak terlalu ini saya pakai yang kasar. Nah, ini untuk daerah tertentu. Oke. Begitu. Iya. Ayo dong coba, Van. Coba sedikit aja, Van. Sedikit. Ivan mah nggak usah pakai Ayo dong, ini. Van. Nggak usah pakai tangan saya Oh pakai aja. tangan, oh boleh. Ayo, Boleh, Pak. boleh, boleh. Iya. Apa yang Evan harus mesti dilakukan? nyobain apa Iya. rasanya. Ya kita sebelum gini aja, nyoba. ini udah dua-duaan kok tuh. Oh, Tuh. astaga. Gitu. Gitu.
Itu buat apa tuh? Nah ini kadang-kadang ini juga kalau Evan saya lihat kan makannya juga ini jago, udah ada jago masak sedikit juga pegal-pegal Evan. nih, sini. Sudah nih. Kaku nih. Suka pegal kaku betul. Oh, itu apakah merupakan Sebenarnya ini juga petanda? bukan sehat, bukan. Tapi Mata-mata juga nih sebetulnya nggak enak nih. Betul. Matanya nggak enak. Iya. Emang mata lagi nggak Ini enak. nggak enak, betul. Nah, Nggak enak. Iya, iya. Terus dengan cara apa biar totok seperti apa? Itu saya totok langsung dia kendor. Oh gitu. Walaupun misalnya ada virus, bagaimana membedakan kalau penyakit ini datang dari virus Sebetulnya atau virus itu juga nanti kalau saya totok makan obat dia hancur, Bu. Itu Begitu? virus, begitu muka kita enak, mata kita terang semua, otomatis virus itu hancur, keluar dia. Oke. Tapi untuk tadi bilang ada konsumsi obat juga kan? Betul. Nah, obat itu dapat dari mana? Nah, ini obatnya. Oh, Nah, boleh tahu. obat ini untuk ngancurin racun-racun itu, kolesterol, kapuran. Ini seperti Ya. Kayak semacam rempah-rempah. Iya. Kemudian Ini semua dari ada kayu ya? buah-buahannya juga, ini ada buah nih yang hitam Nah, ini. obat buah. inilah yang ngancurin itu semua nih, kayak begini-begini nanti. Yang kaku ya? Iya, sama obat Jadi kompres. artinya tidak melihat apakah usianya dia muda, dia Nggak ada cerita menengah gituan. atau dia tua gitu. Walaupun Evan masih muda begini, kemungkinannya itu akan terjadi bisa kalau Bukan misalnya. kemungkinan, sekarang aja udah kelihatan kok. Tuh. waduh. Kalau kayak begini sekali dua kali cerak gitu. Betul berapa kali untuk sampai akhirnya sembuh? Tergantung pola makannya. Begitu Oke. saya totok memang langsung kendor. Tapi pola makan harus siap. Oke, siap Jangan berubah artinya ya. Siap pantang. Oh gitu. Berarti ada Jangan pantangannya juga dalam Wah, melakukan. jelas. Oh, Iya. Nanti kita bahas soal itu kali ya. Iya, baik. Lebih detailnya. Ya, karena setelah ini juga kita akan mendengarkan sebuah cerita dari bapak yang berusia 50 tahun yang waktu pada usia tersebut mengalami sakit kepala yang luar biasa sehingga kalau mau tidur harus minum obat dulu sehingga tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Sesaat lagi kami akan berikan ceritanya untuk Anda. Ya, kembali bersama Healthy Life. Hari ini Hari Mbak ini Aya lagi bahagia senang banget. sekali Iya. ya. Oke, sekarang kita sudah bersama salah satu pasien yang mungkin akan berbagi cerita dengan Ya, kita mengenai baik. masalah yang dialami dan menggunakan totok ini sebagai alternatif penyembuhan. Betul sekali, Pak Sahat usianya 52 tahun tapi 53. 53. Artinya waktu usia 50 tahun sempat cerita tadi bahwasannya mengalami sakit kepala luar biasa, tidak bisa tidur. Coba ceritakan dari awal, apa yang terjadi? Awalnya itu saya pernah jatuh, tapi nggak bisa kembali, agak susah kembali. Beberapa bulan kemudian saya sakit mulai di sini. Nah, dibilang ada penyempitan. Terus udah beberapa rumah sakit saya untuk berobat, tapi nggak ketemu. Udah rongsen, udah apa, nggak ketemu juga. Nah, jadi tidur juga saya susah. Nah, kadang-kadang saya harus minum obat tidur baru bisa saya tidur. Jadi saya alamin ini hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Jadi hampir 3 tahun. Jadi saya udah berobat kemana-mana, udah ke rumah sakit mana. Akhirnya menemukan Pak Hartono. Nah, jadi saya lihat di iklan, akhirnya saya temukan Pak Hartono. Saya begitu dilihat, awalnya saya takut totoknya. Nah, Apa yang ada di bayangan Anda? iya, karena waktu pertamanya itu sakitnya itu nggak tanggung, tapi justru sakitnya itu bikin nikmat jadinya. Jadi enak. Jadi sensasinya Oke. berubah gitu ya. Begitu mata saya agak nggak enak, begitu habis ditotok hilang. Terus habis ditotok saya malamnya langsung bisa tidur saya otomatis. Tanpa harus minum obat. Jadi selama Desember sampai sekarang saya nggak pernah minum obat lagi untuk bisa tidur. Kalau selamanya harus itu dulu biar bisa saya tidur. Baik, Oke. baik. Jadi Kita saya sudah lanjutkan ditotok saya, Heeh. ada perubahan. Ya biar juga sakit ditotoknya tapi Iya, betul. Tapi ada hasilnya, Hasilnya. gitu, Pak ya. Baik, Oke. sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Iya. Saya Aspermato di Depok. Ya, silakan. Ibu dan bapak-bapak, ini saya ada mengalami 6 bulan yang lalu. Ini mohon maaf, barangkali bisa cerita sedikit saja. Saya sedang sholat lohor, rakaat kedua saya langsung blank gitu, mau jatuh, tapi saya masih sadar. Ya saya mengucap aja sampai segala sesuatu saya ucapkan, dan ternyata setelah saya dibawa ke rumah sakit saya punya tekanan darah sampai 190, dan itu saya mengalami dan sampai saya sempat dikateter di salah satu rumah sakit, dan sekarang saya dalam pengobatan dokter.
pertanyaan saya mungkin lebih kepada apa yang saya alamin sekarang ini, sering mendengar suara nging-nging seperti kita diserawat begitu. Dan itu baru saya alami setelah saya kena ini darah tinggi itu. Nah, tapi sekarang juga saya dalam pengobatan dokter, yang saya tanyakan itu sering pegal-pegal di kiri kanan lengan atas dan juga kadang-kadang di belakang punggung gitu. Jadi itu yang saya ingin tanyakan. Di samping saya sekarang berobat dengan dokter, juga apakah dalam hal ini ada kaitan dengan juga sering saya sakit kepala sebelah kiri, kadang-kadang timbul sewaktu-waktu begitu, Pak. Terima kasih. Diagnosa dengan dokter apa, Pak? Saya sudah dikasih obat oleh dokter dan ternyata saya tidak ada penyumbatan tekanan darah di jantung, tidak ada. Tidak ada ya? Yang masalah bagi saya karena umur saya 65 tahun, Mbak. Oh, oke. Dan itu semua pembuluh darah apa itu sudah tidak kenyal lagi. Jadi itu yang jadi masalah barangkali. Tapi ini sekarang dalam pengobatan. Terima kasih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Kalau kita tahu semakin tambah umur, organ manusia pun semakin menurun kualitas produksinya gitu kan. Tapi telinga berdenging ini memang harus untuk diperiksa. Karena itu merupakan Sebenarnya tanda Bapak tidak itu ada emang keseimbangan. efek dari darah tinggi, Pak. Ini Bapak sering pegal, darah naik, kuping Bapak dengung. Tangan Bapak sering juga nggak enak. Kiri kanan. Kepala juga nggak enak. Itu semua Bapak di sini sering pegal. Jadi titik ngumpulnya kesalahan dari tubuhnya itu ada di pundak. Nah, di pundak dari sini nih, dari sini ke atas nih. Ya, Bapak pegal, tangan tidak enak, kepala, kuping berdengung. Itu semua betul. Nanti ke pernapasan Bapak juga napas kurang enak. Bukan jantung, pernapasan. Iya, betul sekali. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, nah itu nanti saya totok. Insya Allah Bapak bisa rasain percis Bapak ini. iya. Itu ada penyempitan sesungguhnya. Oke. Iya. Tapi untuk mengetahui titik yang tepat untuk penyakit seperti yang diderita oleh Bapak penelpon tadi, itu mengetahuinya dari mana? Misalnya. Nah itu begitu dia bicara kita sudah bisa tahu pegal-pegal dia di sini. Nah itu udah jelas ada penyempitan. Kayak Bapak ini percis. Begitu dia bilang pegal, kepala dia kaku di sini. Nah itu saya totok langsung, dia enteng. Pak Sahat mengalami hal yang serupa seperti itu. Iya, serupa. Serupa. Jadi saya suka sakit kepala di sini, udah makan obat sakit kepala kita juga tetap aja. Tapi begitu ditotok sampai sekarang udah jalan 4 bulan hilang. Sakit kepala itu apa? Cenut atau Bukan. kepalanya berat atau? Iya, jadi dia kencang di sini. Kaku gitu ya. Tidak enak. Kencang di sini, nggak bisa tidur, kepala selalu kayaknya mutar gitu. Jadi sakit di sini, nggak bisa tidur kita. Bapak tidak pernah periksa apakah sakit ini memang datangnya karena mata atau karena tekanan temperatur yang berbeda? Saya udah periksa ke dokter, Iya. justru saya darah rendah. Oke. Nah, darah rendah, jadi berarti nggak tinggi darah saya. Nah, justru saya darah rendah. Nah, tapi saya kok bisa sakit di sini? Mungkin karena terjadi penyempitan yang di belakang itu. Jadi kalau kita pikir-pikir kan, kadang-kadang dia kambuh tengah malam. Tengah malam kita juga pernapasan kita nggak enak. Kita pergi ke rumah sakit. Iya. Nah, kadang-kadang istri saya suka, udah berapa kali saya bangunin jam 1, jam 2 malam saya harus dibawa ke rumah sakit. Iya. Nah, untuk diperiksa. Habis itu hilang lagi. Oh. Jadi kadang-kadang kita pikir bisa-bisa dibilang orang diteluh gitu kan, padahal enggak kan. Iya. Tapi dari proses awal datang ke Totok sampai akhirnya merasakan kesembuhan seperti sekarang, Iya. itu butuh waktu berapa lama? Saya ini sebenarnya kalau Pak Hartono bilang bisa cepatnya sembuh, kalau tahan sebenarnya. Iya. Tapi Oh, karena tahan. tahan saya Sakit sekali. sakitnya ya, tapi 4 kali. Sebenarnya untuk mengukur kekuatan untuk menotok itu dari mana sih? Kan saya udah bisa tahu. Kayaknya serem banget nih. Kita Saya aja udah tadi tahu. merasa. Soalnya wah ini orang baru kita begini aja dia udah begini. Wah saya bilang Pak kalau begini lama. Iya. Dia datang lagi. Pernah saya sampai bilang udah saya nggak mau. saya udah kalau pernah begini." disuruh pulang. Di reject gitu ya. Gak usah saya obatin lagi, tapi karena saya pingin sembuh, biar juga diomel-omelin, biar juga disuruh Oh balik. gitu ya, luar Tapi biasa. saya pingin sehat. Pak Hartono, pertanyaannya, orang kan kalau datang ke tempat penotok itu pasti harus siap dengan rasa sakit. Betul. Karena setelah sakit pasti akan ada kesembuhan, begitu Betul. kan? Ada tidak yang di tangan Anda pingsan ketika Nggak ada. Oh, tidak ada. Tidak. Pasti ya Pak Tono? Pasti. Oh, pasti Kalau ya. pingsan waduh
Semua orang repot, udah tua-tua. Artinya kalau misalnya Ivan mau datang ditotok, nggak apa-apa, Van. Tapi kalau dari Kalau ini maksud saya nih, saya gitu, Pak. Bapak mau cepet apa enggak? Iya. Oke. Gitu. Ngapain lama-lama? Bapak udah sakit. Tapi rasa sakit setiap orang kan berbeda-beda. Sensitivitasnya Biasanya kayak itu begini, berbeda-beda. begitu dia kemarin saya obatin 4 hari yang lalu, nah dia baru yakin dah. Kita apapun dia udah Diam aja. Diam. berasa Kok langsung. bisa? Nah, karena yakin. Udah yakin saya, mau diapain? Yang pertama dia bingung, betul nggak, mungkin begitu. Iya, iya. Pikiran kita nggak Karena mungkin, badannya nggak mungkin menolak. mati itu. Biasanya kalau pikirannya, iya, itu saja kuncinya. Bahaya. Pokoknya kalau ditotok tidak akan pingsan, tidak akan mati gitu Iya. Kan kan. saya Itu bilang, aja. Pak, ntar Bapak rasain hasilnya, mikirin hasilnya saja. Saya bilang, jangan mikir yang tidak-tidak. Prosesnya tapi perlu Iya. dipersiapkan ya. Iya. Saya pikir ya. Jadi orang kalau Biarin mau kata obat- dia, biarin saya lama katanya. Ya. Tapi buat Pak Hartono sendiri, kan setiap orang menerima sebuah alternatif baru kan kadang-kadang berbeda gitu kan. Paling tidak untuk orang awam yang baru masuk. Karena kan kalau langsung, kamu mau cepat atau tidak? Enggak. Kan orang udah takut duluan. Enggak nih. juga, Ada, tapi kan saya bilang, ini saya juga pelan-pelan, nggak mungkin semua sama. Oh, gitu. Kasih pelan dulu, Nah. nggak mungkin langsung begitu. Nah, begitu kita kasih lihat, nah enakan nggak Pak? Nah kalau udah enakan yakin, saya bilang. Iya, iya, betul. Iya, nggak mungkin langsung begitu, enggak. Baik. Oke, baik. Tapi selain sakit kepala, kemudian Anda juga merasakan sesak. Gitu ya. Sesaknya itu akibat daripada hubungannya dengan pundak yang tidak enak ataukah memang ada dari tanda-tanda masalah jantung? Kalau saya lihat ada hubungannya gitu. Jadi kalau misalnya kita habis ditotok, kalau enggak kita istirahat misalnya obatnya itu, kalau enggak cepat kita sambung 1 jam sesudah istirahat itu, ada yang terasa. Napas kita juga kurang enak, itu juga makanya langsung kita kompres gitu, bekas totokan itu, dia hilang. Segar badan kita kembali. Karena obat ini Karena lah obat yang itu. nyembuhin. Karena ini, jadi Ini, habis gimana totok langsung dikompres. Pertama dia Minumnya pakainya sama yang ini. tidak Ini turut obatnya. peraturan. Nah, itu obatnya. Jadi Ini obatnya, apa di Nah, ini dalamnya? obat kompres Isinya. untuk lancarin darah. Isinya Ah, apa, Pak? Isinya apa nih? Racikan dalamnya. Yang ini, Iya. wah itu macam-macam. Rempah. Itu ada yang sebagian saya bikin bubuk. Dibikin bubuk. Iya, itu rahasia itu. itu Oh, rahasia, tidak bisa di- Oke. Iya, Nah. baiklah. Simpan. Nah, kalau Kita ini, mau tahu aja ini ya. apa nih? Ini Nah, apa nih? kalau Ini itu hanya krem. lotion buat Buat penotok buat menggunakan sup. Kelicin aja ya. Dan ini Iya, itu buat kompres. Nah, itu buat kompres untuk ngancurin darah-darah beku. apa isinya ini? Wah, itu ada Rahasia 42 juga. macam. Arak. Iya, jamu. Oh, jamu jatuhnya. Oke. Pak Hartono, belakangan ini kita kenal totok ini bisa versinya macam-macam. Kalau Anda dengan masalah kesehatan, ada totok aura, ada totok kecantikan, ada totok-totok. Apa yang membedakan ini? Kalau totok aura sepertinya saya bisa relaksasi. Tapi kalau totok Anda, saya menangis loh Pak Totok. Sebetulnya bisa juga. Saya mau bikin totok aura apa bisa. Bisa? Bukan nggak bisa. Oke. Tapi saya fokusnya ke penyakit. Oh, Ya. Karena penyakit ini yang orang adu-aduan. Kalau Oke. kecantikan orang nggak adu-aduan, biarin aja. begitu ya? Betul, pakai Iya. makeup kelar gitu ya. Iya. Oke, Baik. ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo? Selamat pagi. Dengan Halo. siapa di mana? Ya, Anda sudah tersambung, silakan pertanyaannya singkat. Halo? Halo, Sud. Ya, Dikarakan. langsung pertanyaannya. Oh iya, ini saya sering di bagian belakang punggung ini kan terasa sering sakit Pak. Baru kalau malam tuh susah tidur. Saya sudah pernah ikut akupuntur tapi hasilnya begitu-gitu aja. Oke, Baru kalau malam itu susah tidur. Kalau duduk tuh bagian pinggang tuh sakit. Baru kalau jalan bagian di telapak kaki ini sakit. iya betul. Biasa itu di sebelah kanan nih kayak ditekan kuat-kuat bagian kepala tuh kalau sudah pusing kan kayaknya sakit betul di bagian leher dan belakang saya ini Pak. Iya, iya betul. Dah, itu saja. Itu kira-kira saya sudah lama merasakannya sekitar anak saya yang kecil itu baru lahir. Menurut dokter itu katanya barangkali ibu terlalu lama ngejan kan jadinya ada saraf ibu yang tersembunyi itu kira-kira memang itukah penyebab rasa sakit saya selama ini? Iya, Baik. 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 Terima kasih Ibu Wati, pertanyaan Anda akan dijawab, tapi memang bertambahnya usia, dengan gaya hidup, dengan pilihan makanan, kadang-kala membuat penyakit itu akan muncul secara tiba-tiba. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan sebuah jawaban untuk Anda.
totok untuk salah satunya adalah sakit kepala dan juga sesak nafas. Ada hubungan dengan jantung atau tidak, itu bagaimana dengan gaya hidup Anda. Tapi sepertinya dengan pertanyaan Ibu Wati perlu untuk dijawab. Akibat daripada mengejan ketika melahirkan, apakah ada kemungkinan dengan syaraf terjepit? Tidak. Apakah memang karena gaya hidup atau makanan? Makanan betul. Pasti itu. Pasti. Ibu ini pundaknya ini yang sering pegel. Ibu Wati. Nah, Ibu Wati yang tadi. Ya. Nah, itu larinya ke sini, ke pundak, ke tangan, bahkan bisa ke pinggang. Dan oksigen tidak naik, macet dia. Makanya tidur juga ntar susah. Kepala tidak enak, mata tidak enak. Ntar tangan bisa sering semutan. Nah itu Bu, Ibu sebetulnya pekapuran. Jadi terjepit. Kalau Nah itulah nanti yang saya ketotok. Saya buka, Ibu bisa rasain langsung. Kalau posisi melahirkannya salah kan bisa terjadi tuh Pak Ton. Saya 3 kali melahirkan. Ya, salahnya- melahirkan yang ketiga saya kecetit Pak Ton. Ya kenanya karena apa? gayanya Nah, salah. kecetit begitu di sini. Nggak mungkin ke sini kecetitnya. loh. Oh. Ke sini bisa, wasir bisa. Itu juga sebetul kecetit juga dia udah ada penyakit. Udah ada kaku. Kemarin juga ada pasien saya. Dia Benar, makin lagi tua hamil. melahirkan gitu ya. Saya bilang, kok kamu udah kaku, udah hamil, Abi tanggung katanya. Dia bilang. Saya juga nggak tahu tadinya. Ya udah Oke. terusin dulu dah hamil. Oh. Jadi kalau hamil tidak bisa Tidak boleh diutak-atik melakukan totok. ya? Saya nggak mau obatin. Tidak boleh. Aha. Oke. Tapi ada kecenderungan dari pasien penelpon dengan Bapak, ada kecenderungan penyakit yang selalu dikomplain orang adalah bagian belakang. Selalu. Mulai dari sini ke belakang sampai ke bawah. Kenapa itu? Nah, itu kebanyakan dia memang sakitnya di sini. Nggak tentu, dari sini pun bisa sampai ke selangkangan. Ke selangkangan sini. Sampai kencing juga, kantong kemih kena. Bukan selalu di sini. Macem-macem. Kayak ini. Dia sakit di dada ini. Jadi otomatis ke jantung, pernapasan ke jantung. Bukan jantung, pernapasan. Tapi kalau pernapasannya macet, ya jantungnya juga sudah nggak berfungsi. Aha. Gitu. Oke. Saya punya satu pertanyaan. Pak Hartono sering sekali mengobati orang. Pernah sakit nggak? Saya? Iya. Ya sakit Pak, saya Yang totok buru-buru. istrinya. Nah, kalau sakit siapa yang notok? Nah, itu pertanyaan saya. Ya, saya Yang notok sendiri. Istrinya. Totok Oh, enggak. sendiri? Sebelum kita Bagaimana ngobatin caranya? orang, Di belakang? kita dulu obatin. Oh. Oh gitu. Ya, jadi kita tahu sakit apa kita tahu. Hmm. Saya pun saya notok nih, saya notok ini saya tuh. 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 Pak Hartono ya, Gitu. kalau Apa-apa. misalnya dilihat bentuk badannya tuh nggak ada lemaknya kayak kita loh. Rata sini, semuanya rata begitu. Ditotok-totok ya Pak ya? Kok bisa? Makan. Makan. Iya. Makannya. Kamu jangan ketawa-ketawa gitu dong. Kok bisa tahu sih sampai dalam-dalamnya? Pak Hartono, kata ibu yang ngomong gitu kan. Enggak, kadang-kadang kan saya suka obatin ibu ini, saya unjukin badan begitu. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi tahu ibunya. Iya, kempes ya. Iya, kempes. Hebat gitu. Maksudnya saya punya 3 anak aja masih ada lemaknya. Pak Hartono tuh nggak ada gitu loh, Van. Ayo angkat telepon lagi ya, Van. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi geli deh. Halo, selamat pagi. Siap. Halo. Halo, halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Nama di mana dan Ah, silakan halo, pertanyaannya. Pak. Saya Pak Priyono, Pak. Ya. Mbak. Begini, Mbak. Saya dari kecil lumpuh separuh ya, Mbak. Umur saya sekarang 59 tahun. Kira-kira setahun yang... Halo. Ya, Ya, ya. sudah dengar Oh, Pak. Kira-kira setahun yang lalu saya lumpuh total begitu, Mbak. Ya, karena saya tahu bahwa pengobatan Pak Hartono kan biaya cukup banyak ya, Mbak. Saya mau tanya itu kalau apa itu namanya? Ya saya mau sekadar mau menawarkan ginjal saya dulu, nanti saya uangnya saya pakai untuk berobat Pak Hartono, Sekarang Pak. masih lumpuh Karena apa? sesungguhnya saya tidak punya sakit apa-apa, Mbak. Saya sehat dan anak saya 2 gitu, Mbak. Udah kerja. Tapi Bapak bisa jalan. Tidak bisa jalan, Mbak. Selama setahun saya hanya tidur saja, Mbak. Gitu. Bisa? Terima kasih, Mbak. Bisa. Halo. Oke, baik. Kalau Iya. seperti itu apa saran Anda, Pak Ton? Yang Bapak ini? Iya. Ah. Tapi masih bisa jalan ya? Masih bisa jalan. Ya, memang itu nanti kalau saya saraf-sarafnya itu yang saya perbaiki. Itu berarti bagian kaki yang ditotok. Semua. Oh, Makanya semua. tergantung mau lihat dulu sampai mana dia. Pinggang, pundak. Ya, Ada ini nggak? Ada bagian tubuh nggak dari jenis pengobatan ini yang sebenarnya tidak boleh ditotok? Ada nggak? Semua boleh ditotok. Semua Sampai boleh? kepala saya totok. Sampai ke mata sini pun saya totok yang sakit mata. Iya.
yang merah atau yang sering keluar air. Sampai ke oke. ujung mata pun ditotok, sampai ke otak pun ditotok. Karena sakit kepala kan bisa Bukan datang ditotok dari semua sama, tidak. banyak hal, begitu ya? Iya. Baik. Jadi kalau misalnya orang yang memang ada masalah dengan kaki tidak segera untuk terapi dengan baik, itu Baik. akan menjadi cacat dan bisa lumpuh. Begitu Ujung-ujungnya ya? lumpuh ya. Iya, Dia baik. semutan dulu, udah semutan dia kebal, Kebal. udah kebal nanti dia panas kayak cabai, atau dia dingin, nah baru lumpuh. Mengecil dulu nggak langsung lumpuh. Oke. 7 tahun lah baru lumpuh. 7 tahun. 7 tahun. Wow. Sedikit sedikit lemas dulu, lemas mengecil, Ya. kebas. Betul. Betul. Pak Sahat, Anda tuh datang dari kultur budaya apa? Saya, Iya, kalau saya budaya memang dari Sumatera saya. Sumatera. Biasa kalau Sumatera kan makannya itu makan yang lemak gitu, yang enak gitu ya. santan dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Apakah memang ada budaya tertentu yang memang kalau didata secara penelitian angka kejadian untuk urusan sakit kepala, urusan yang pengapuran itu jauh lebih tinggi daripada yang tinggal di Pulau Jawa atau tinggal di Kalimantan, Sulawesi atau dengan Papua? Padang paling banyak pasien saya. Padang pada paling umumnya. banyak. Makannya Iya. enak-enak Padang, banget. santan. Pan. orang Batak. Kolesterol tinggi berarti ya. Oh begitu. Iya. Umum Oke. mayoritas orang Padang. Kalau orang Jawa rata-rata penyakitnya apa, Pak? Orang Jawa hampir sekarang sama, gorengan dia doyan. Oh gitu ya. Kalau Padang kan lemak-lemak gitu ya, Lemaknya. cincang apa. Kalau orang Jawa gorengan. Oke. Baik, sekarang kita udah punya baik. penelpon. Sudah ada penelpon kembali. Halo, Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat Silakan, pagi, Bu. Ibu. Pak, ini kebetulan saya sesuai sekali dengan topik pagi ini. Saya lagi sesak dan kepala saya sering sakit. Saya seorang ibu 52 tahun. Minta tolong Pak, saya di Batam. Jadi jaraknya kan agak jauh. Gimana caranya Pak? Mohon maaf, saya minta tolong Pak. Keluhan Ibu hanya di kepala? Saya sering sakit kepala dan sesak gitu. Sesak saya tuh memang dari asma gitu loh. Oh, dari Dan asma. badan saya memang gemuk. Ya, baik. Jadi Ya. mohon minta tolong solusinya. Kebetulan saya di Batam gitu kan Pak. Jadi caranya Kalau- gimana Pak? Kalau di saya, ibu mesti datang karena fisiknya yang saya mau kerjain. Yang mau diobatin fisik. Bukan jarak jauh, nggak bisa saya. Maaf sebelumnya Pak. Kalau berobat dengan Bapak, maaf ya Pak. Karena saya juga berkekurangan. Jadi maksudnya kalau berobat ke Bapak kira-kira berapa gitu. Itu Pak? mau lihat dulu penyakitnya, Bu. Nggak bisa di... Baik. Ya, belum Baik. tentu pun saya mampu. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu. Baiklah. Pengobatan yang dimaksud dengan alternatif di sini atau pengobatan non medis adalah lebih kepada bagaimana seseorang itu diterapi, ditotok langsung. Jadi ada logikanya, tidak bisa dengan jarak jauh, tidak bisa seperti Tapi itu, Pak ya. secara umum, secara general untuk penyakit Ibu katakanlah asma, sebelah mana yang sebenarnya harus ditotok? Nah, itu sebetulnya ibu ini asma, udah sesak ya. Nah, udah begitu, ntar begitu sesak, kepala dia juga sering sakit. Otomatis itu. Dari napas sudah sesak, oksigen nggak naik. Nah, dia sering ntar di sini tidak ada depan. Sesak. Tidak, itu yang ditotok. Iya, saya totok di sini ditotok, sini pun ditotok. Pak, tapi asma itu kan lebih banyak 80% genetik. Jadi kalau genetik itu artinya bagaimana supaya seseorang, apalagi anak-anak kecil yang punya masalah asma sehingga bisa mencapai kematian karena tidak mampu untuk bisa menarik oksigen. Iya, betul. Kalau saya hidupin lagi nih, saraf-saraf itu otomatis oksigen dia naik lagi kepala. Karena dia punya ini longgar lagi. Napas itu enak lagi. Yang biasanya udah pakai semprot, Iya. itu biasanya saya totok dia dibuang. Oh, sudah pernah ada pasien seperti itu ya? Sudah banyak. Sudah banyak, banyak. iya. Iya. Jadi Oke. kalau misalnya punya permasalahan apa saja itu menghubungi Anda di mana, Pak Ton? Di Jelambar, Kapling Polri, Blok C2, nomor 789. Teleponnya 566-2227. Sekali lagi, 566-2227. Iya, Baik. baik. Jadi kembali lagi manusia ini adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang punya tulang belakang yang bisa berdiri di dua kakinya. Tidak ada makhluk yang seperti kita loh. Iya enggak? Monyet ada. Iya, tapi kan beda Iya, iya. kayak begini gitu. kan. Perbedaannya adalah di volume otak yang lebih besar Iya, kalau manusia betul ya. sekali. Dan setelah ini kami juga akan memberikan sebuah tips untuk Anda mengenai masalah bagaimana mengatasi sakit kepala tentunya dengan Chef Index. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Mas.